Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan saya Meniarti dengan NIM 0120210026, mahasiswa semester 7 Prodi S1 Keperawatan Fakultas Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan SOP pemasangan ventilator, sharing pump, dan infus pump. Tetapi sebelum masuk dalam SOP, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai obat-obatan yang ada dalam troli emergensi, beserta kegunaannya dan beberapa alat yang digunakan untuk pemberian terapi oksigen yang biasa dipakai oleh pasien di rumah sakit. Baik, langsung saja. Troli emergensi ICU merupakan kelengkapan vital yang berisi berbagai macam obat-obatan dan peralatan medis yang siap digunakan untuk menangani keadaan darurat pada pasien kritis. Isi dari troli ini sangat penting untuk menjamin penanganan yang cepat dan tepat ketika terjadi kondisi yang mengancam jiwa. Beberapa obat-obatan dalam troli emergensi diantaranya: yang pertama, obat-obatan untuk mendukung fungsi kardiovaskuler, yaitu epinefrin atau adrenalin, digunakan untuk meningkatkan tekanan darah dan detak jantung dalam kondisi syok, henti jantung, atau reaksi alergi yang parah. Yang kedua, norepinefrin, mirip dengan epinefrin, namun lebih selektif dalam meningkatkan tekanan darah, sering digunakan pada pasien syok septik. Berikutnya, dopamin, digunakan untuk meningkatkan tekanan darah dan curah jantung. Yang berikutnya, atropin, digunakan untuk meningkatkan detak jantung yang terlalu lambat atau bradikardia. Yang kedua, obat-obatan untuk mengatasi gangguan pernapasan. Yang pertama, albuterol, bronkodilator, yang digunakan untuk membuka saluran udara pada pasien asma atau penyakit paru obstruktif kronik, seperti metilprednisolon, yang digunakan untuk mengurangi peradangan pada saluran udara. Yang ketiga, obat-obatan untuk mengatasi nyeri. Yang pertama itu morfin opioid lain yang digunakan untuk mengatasi nyeri sedang hingga berat. Yang keempat, obat penenang yang sering digunakan untuk sedasi sebelum prosedur medis. Kalsium glukonat digunakan untuk mengatasi hipokalemia atau kadar kalium darah rendah dan gangguan pembekuan darah. Berikutnya, magnesium sulfat digunakan untuk mengatasi kejang, preeklamsia, dan beberapa kondisi medis lainnya. Selanjutnya, tranexamid acid digunakan untuk mengontrol peredaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai alat yang digunakan untuk memberikan terapi oksigen, diantaranya nasal kanul, rebreathing mask, dan non-rebreathing mask. Ketiganya memiliki cara kerja dan penggunaan yang berbeda. Yang pertama, nasal kanul, terdiri dari 2 tabung plastik tipis yang dimasukkan ke dalam lubang hidung. Cara kerjanya memberikan aliran oksigen yang rendah dan terus-menerus melalui hidung. Umumnya digunakan untuk pasien yang membutuhkan peningkatan oksigen ringan atau sebagai terapi jangka panjang. Yang kedua, rebreathing mask, masker yang menutupi hidung dan mulut dengan kantong udara di bagian bawah. Cara kerjanya, sebagian udara yang dikeluarkan pasien akan kembali terhirup sehingga memungkinkan pasien menghirup kembali oksigen yang masih ada. Digunakan untuk pasien yang membutuhkan peningkatan oksigen sedang. Yang ketiga, non-rebreathing mask, mirip dengan rebreathing mask, namun memiliki katup satu arah yang mencegah udara dikeluarkan pasien kembali terhirup. Cara kerja memberikan konsentrasi oksigen yang lebih tinggi dibandingkan rebreathing mask. Digunakan untuk pasien yang membutuhkan peningkatan oksigen yang signifikan. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai SOP pemasangan ventilator, sharing pump, dan infus pump. Yang pertama, SOP pemasangan ventilator. Pemasangan ventilator merupakan langkah krusial dalam penanganan pasien yang mengalami kesulitan bernapas. Prosedur ini melibatkan beberapa tahap. Tujuannya yaitu mempertahankan oksigenasi. Ventilator memberikan oksigen tambahan kepada pasien yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan oksigen yang cukup dari udara sekitar. SOP pemasangan ventilator yaitu yang pertama, evaluasi pasien, kondisi klinis, menilai tingkat keparahan, gangguan pernapasan, kesadaran pasien, dan parameter vital lainnya. Selanjutnya, pemeriksaan fisik, memeriksa kondisi saluran pernapasan atas dan bawah. Pemeriksaan penunjang meliputi pemeriksaan darah, gas darah arteri, dan radiologi. Persiapan alat dan perlengkapan. Ventilator, memastikan ventilator dalam kondisi baik dan terkalibrasi. Tubo endotrakeal memiliki ukuran yang sesuai dengan anatomi pasien. Obat-obatan, menyiapkan obat-obatan yang diperlukan seperti sediatif, analgesik, dan relaksan otot. Peralatan intubasi, laryngoskop, blade, style, section, dan balon cuff.
Memantau parameter vital pasien selama dan setelah pemasangan ventilator. Prosedur intubasi, preoksigenasi, memberikan oksigen 100% sebelum intubasi, laringoskopi, memvisualisasi pita suara dan memasukkan tubo endotrakeal, konfirmasi penempatan, mendengarkan suara nafas bilateral, melihat kondensasi pada tubo dan melakukan pemeriksaan kapnografi, fiksasi tubo, memastikan tubo terfiksasi dengan baik agar tidak bergeser. Selanjutnya penyambungan ke ventilator, hubungkan tubo endotrakeal, sambungkan tubo endotrakeal ke sirkuit ventilator. Atur parameter ventilator, sesuaikan setting ventilator sesuai dengan kebutuhan pasien seperti volume tidal, frekuensi napas, dan FiO2. Selanjutnya monitoring dan evaluasi parameter vital. Pantau terus parameter vital pasien seperti frekuensi jantung, tekanan darah, saturasi oksigen, dan gas darah arteri. Respon pasien, perhatikan respon pasien terhadap ventilasi mekanik seperti gerakan dada, suara napas tambahan, dan saturasi oksigen. Penyesuaian setting. Lakukan penyesuaian setting ventilator secara berkala sesuai dengan kondisi pasien. Yang kedua, SOP pemasangan siring pump. Siring pump adalah alat medis yang digunakan untuk memberikan infus obat secara akurat dan terkontrol. Penggunaan siring pump sangat penting untuk memastikan dosis obat yang diberikan tepat dan sesuai dengan kebutuhan pasien. Tujuan penggunaan siring pump yaitu memberikan infus obat dengan kecepatan yang sangat akurat. Peralatan dibutuhkan yaitu siring pump, spuit, obat infus set lengkap, statif infus, sarung tangan steril, dan desinfektan. Prosedur pemasangan siring pump yaitu cuci tangan. Sebelum memulai prosedur, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau gunakan hand sanitizer. Persiapan alat, pastikan siring pump dalam kondisi bersih dan berfungsi dengan baik. Isi spuit dengan obat infus sesuai dengan dosis yang telah ditentukan. Hubungkan spuit pada siring pump, sambungkan selang infus pada spuit dan pastikan tidak ada kebocoran. Pasang needle pada ujung selang infus. Pasang siring pump pada statif, letakkan siring pump pada statif infus dengan posisi yang stabil. Atur kecepatan infus, masukkan data kecepatan infus mili per jam yang telah ditentukan ke dalam siring pump. Pasang infus pada pasien, pilih vena yang sesuai untuk infus, lakukan disinfeksi pada area penyuntikan, tusukkan needle ke dalam vena dengan sudut yang tepat, pastikan darah keluar dari needle untuk memastikan bahwa needle sudah berada di dalam vena. Fiksasi infus dengan plester, nyalakan siring pump, tekan tombol power untuk menghidupkan siring pump. Pantau pasien, lakukan pemantauan secara berkala terhadap kondisi pasien selama pemasangan infus seperti tanda-tanda alergi, reaksi obat, dan kecepatan infus. Akhiri prosedur, setelah pemberian infus selesai, matikan siring pump, lepaskan needle dari vena pasien, bersihkan area penyuntikan, buang semua peralatan yang sudah digunakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Selanjutnya cuci tangan kembali. Yang ketiga, SOP pemasangan infus pump. Infus pump adalah alat medis yang digunakan untuk memberikan cairan infus secara akurat dan terkontrol. Penggunaan infus pump sangat penting untuk memastikan dosis cairan yang diberikan tepat dan sesuai dengan kebutuhan pasien. Tujuan penggunaan infus pump memberikan infus cairan dengan kecepatan yang sangat akurat. Peralatan yang dibutuhkan yang pertama infus pump, set infus lengkap, cairan infus, statif infus, sarung tangan steril, dan disinfektan. Prosedur pemasangan infus pump, yang pertama cuci tangan, yang kedua persiapkan alat. Pastikan infus pump dalam kondisi bersih dan berfungsi dengan baik. Isi chamber infus set dengan cairan infus sesuai dengan dosis yang telah ditentukan. Hubungkan selang infus pada infus pump dan pastikan tidak ada kebocoran. Pasang spik pada ujung selang infus, pasang needle pada spik, pasang infus pump pada statif, letakkan infus pump pada statif infus dengan posisi yang stabil. Atur kecepatan infus, masukkan data kecepatan infus yang telah ditentukan ke dalam infus pump. Pasang infus pada pasien. Pilih vena yang sesuai untuk infus, lakukan disinfeksi pada area penyuntikan, tusukkan needle ke dalam vena dengan sudut yang tepat, pastikan darah keluar dari needle untuk memastikan bahwa needle sudah berada di dalam vena. Fiksasi infus dengan plester, nyalakan infus pump, tekan tombol power untuk menghidupkan infus pump. Pantau pasien,
Dan akhiri prosedur setelah pemberian infus selesai, matikan infus pump, lepaskan needle dari vena pasien, bersihkan area penyuntikan, buang semua peralatan yang sudah digunakan sesuai dengan prosedur yang berlaku, cuci tangan kembali, dan dokumentasi. Itulah penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I don't like your girlfriend. No way, no way. Think you need